gelap mata. Si lelaki 34 tahun mengalungkan sebilah pisau telanjang ke leher seorang bocah perempuan kelas 4 SD. Si bocah lantas diseretnya ke sana kemari. Penyanderaan. Sebelumnya, Fuad membetot Zah yang sedang main di halaman sekolahnya di SD Tlogo Patut 2, Bomas Gresik saat jam istirahat. Tanpa peduli betapa ketakutannya Zah, Fuad membawanya ke markas Kodim 0817 Gresik, Jawa Timur di seberang sekolah. Mata Fuad nyala, pisau terus diluruskan. Para tentara di sini dibuat bingung oleh ulah lelaki asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Mereka tak tahu apa yang dimaui Fuad. Fuad juga tak berkata uang tebusan, kecuali terus mengancam akan membunuh si bocah yang dibekamnya. Bukan tentara namanya kalau menyerah begitu saja. Bujukan mengena. Fuad bersedia diajak masuk ke salah satu ruangan di markas Kodim. Tapi Fuad tak sekalipun mengendurkan genggaman pisaunya. Berada di markas tentara bersenjata dan terlatih, ternyata tak bikin Fuad gentar. Tentara bahkan diancam, jika mengambil gerakan mencurigakan, nyawa si Sandra bayarannya. Tapi, lagi-lagi, belum jua Fuad menyebut apa maunya. Fuad sempat minta minum. Polisi sudah berdatangan ke markas Kodim. Ini juga yang bikin Fuad murka manakala ada polisi yang mengajaknya bernegosiasi. Jangan Pak, jangan biar diajak ngomong aja biar. Saya bantu ya. Ya wis biar cair. Kamu minta apa? Minta apa? Dua jam sudah, Zah, si bocah SD dalam ancaman pisau telanjang yang diluluskan Fuad. Keselamatan Zah genting. Suasana mencekam. Mau ketemu komandan. Lah si Tabdik kan apa mandingnya no tau lah wis sejak itu Tabdik. Sejak tau lah ya, terus ke lapangan gini. Lapangan pengen komandan. Pokoknya semua pengen ketemu komandan. Selain komandan tidak mau kan. Nyandaranya pakai apa tadi nyandaranya? Gue pisau dilalungkan ke layar ini satu hati. Ini terus ini. Bareng ngono kuwi lah mbek Pak Wanto. Baik. Saya terus dan komandan. Saya dandemnya. Akhirnya dibawa masuk ke ruangan pasipes. Di situ diajak nego itu. Tidak mau sama sekali. Biarpun polisi itu tidak mau. Sampai polisi dipakai ini tentara supaya kita mendapatkan bisa nego. Setelah itu sampai selama 2 jam. 2 jam. Setelah itu bisa kita nego. Dia minta antar mobil patroli menuju ke Perak. Setelah itu diantar mobil patroli dikemudikan oleh Pak Kapten Suwanto Pasipes Kodim 0817. Belum buka mulut perihal alasannya menyandera anak kecil, Fuad lantas minta diantar ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Fuad bermaksud pulang kampung naik kapal laut. Demi Zah tak dilukai, permintaan Fuad dituruti. Anggota Kodim, Kapten Suwanto, menyopiri mobil patroli Kodim. Mobil berjalan pelan. Di belakangnya, mobil polisi rapat membuntuti. Dan di perempatan Jalan Veteran, polisi memutuskan mengakhiri drama penyanderaan. Polisi gaduh menyerbu. Pistol menyalak-nyalak. Dan Fuad Ahmad si penyandera ditembak mati. Zah si Sandra selamat. Zah memang sudah terbebas dari pisau yang selama 2 jam menguntit lehernya. Pihak sekolah ikut bersyukur. Namun tak urung mengakui lalai menjaga anak didik. Kejadian kemarin itu secara spontan dan tidak terduga karena anak itu sedang bermain-main, langsung dari ada pihak dari luar menyergap dengan pisau dan dibawa ke tengah jalan dan dimasukkan ke kantor Kodim. 2 jam dalam kekuasaan orang asing berpisau yang sedang galau tentu menyisakan ketakutan yang amat. Zah langsung dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Korban sadar, mungkin masih trauma, ada luka lecet hanya di dada, sedikit saja mungkin. Siapa gerangan Fuad Ahmad? Adakah ia punya urusan dengan keluarga Zah yang disandranya? Nggak ada masalah sama sekali, Pak. Saya nggak ada masalah sama orang itu sama sekali. Saya lo nggak kenal, Pak. Kenal wajah aja itu loh kemarin di Kodim itu melihat keluar sama mobil Kodim itu sama Wanto itu yang katanya mau diperak itu. Setelah pelakunya ditembak, ya saya enggak lah. Soalnya saya waktu itu emosi, Pak. Soalnya anak saya satu-satunya kok nggak kepikiran kok diambil, diculik. Saya takutnya kan kayak di berita-berita itu, Pak. Zah sang anak memang selamat. Tapi ibunda mana yang hatinya tak berdebar hebat? Maaf Pak, yang tak ini istri saya kalau teringat pasti nangis. Jadi untuk sementara tolonglah. Saya ditanya dulu sementara ini belum waktunya, Pak. Soalnya trauma istri saya. Ya. Selalu saja air mata tak bisa dibendung manakala teringat betapa sang buah hati mesti melewati saat-saat ketika jarak antara selamat dan tamat cuma setipis rambut. Mestinya ditangkap, tidak ditembak. Mestinya. Kalau kita lihat konten, kita tidak tahu konten. Tapi di televisi jelas dikatakan oleh kapten itu sudah lepas. Fuad Ahmad si penyandera telah tamat. Namun bagi keluarganya, duka masih tertambat. Rumahnya di Gang Sawah, Jalan Saleh Sungkar, Amparan Mataram, Nusa Tenggara Barat disambangi pelayan. Bela sungkawa adalah maklumat. Media sempat mewartakan bahwa Fuad Ahmad mengidap gangguan jiwa dengan perilakunya menyandera bocah SD. Berita itu juga yang dibantah keluarga. Saat menyandera Zah, si siswi SD, Fuad bahkan sempat menelpon kakaknya. Fuad mengaku nyawanya terancam. Tidak dengan santai, dia masuk minta perlindungan. Bagi nyandra anak itu dia kontak apa? Dia beritahu ini satu-satunya jalan supaya saya bisa keluar dari Surabaya. Satu hal lagi, keluarga juga mempertanyakan keputusan polisi menembak mati Fuad Ahmad. Soalnya, saat itu Zah si Sandra sudah dalam lindungan tentara. Senjata sudah lepas dan anak sudah diamankan. Kemudian busur datang. Berarti itu bukan merupakan pembelaan kan gitu ya. Ada polisi mengamankan itu sudah tidak diamankan. Mestinya ditangkap, tidak ditembak. Si penyandera ini kepalanya dipukul dengan gagang sangkur, ya.
pada saat dipukul dengan gagang sangkur, pisau sempat terlepas. Ya, sehingga saya meraih anak putri, ya, itu saya amankan dan saya perintahkan Sersan Andi untuk mengamankan si Tuti tersebut, ya, sehingga anak putri ini diamankan keluar, ya, diamankan keluar, ya. Nah, pada saat sudah aman, nah, pisau mau didapat kembali. Nah, pada saat perebutan itulah terjadi penembakan. Keluarga Fuad Ahmad boleh bersuara, namun polisi menegaskan bahwa penembakan sudah sesuai prosedur. Ada tindakan kepolisian dalam rangka penegak hukum tentunya yang terukur, ya, tahapan peringatan kemudian dan sebagainya, tidak tindakan, baru ada tindakan-tindakan untuk melumpuhkan daripada pelaku. Punya eksekusi mati itu sesuai protokol polisi nggak Pak? Ya, jadi ini bukan eksekusi ya, artinya ya, eksekusi kan orangnya diam di tembak. Jadi ini memang eskalasi di lapangan yang mana pelaku ini menunjukkan perlawanan yang sangat membahayakan, baik bagi petugas maupun kepada korbannya. Motif yang membuat penyanderaan terjadi masih gelap jadinya. Sempat merebak kabar kalau Fuad Ahmad si penyandera punya utang 2 juta rupiah tersebab kalah main judi bola. Merasa terancam akan dibunuh kalau tidak melunasinya, Fuad Ahmad sempat minta perlindungan ke polisi, namun tidak ditanggapi. Sampai akhirnya, ia mencari perlindungan ke Dandim 0817 Gresik, namun dengan menyandera anak kecil. Dia laporan pertama tidak ditanggapi dengan bagus, dia mikir pendek. Bagaimana caranya supaya bisa ditanggapi dengan baik? Dia pakailah anak ini. Ada sekolah depan kali itu persis. Dia pakai hal yang direncanakan. Ini anak tidak pernah berbuat senekat itu selama ini. Ya, itu tidak benar ya, tidak benar pelaku itu sempat ke Polsek Cibomas. Zah, si korban penyanderaan masih dalam masa-masa pemulihan dari trauma kejiwaan yang menderanya. Nah, itu tergantung balik lagi ke masing-masing individu. Kalau memang dia mempunyai struktur pertahanan yang kuat, mungkin dengan sekejap dia bisa, dengan dalam beberapa waktu yang singkat, dia bisa kembali lagi seperti awal menjadi anak yang ceria sebelum dia mengalami trauma. Tapi kalau memang dia pertahanan mentalnya dalam mengatasi hal ini kurang kuat, gitu kan ya, mungkin akan cukup butuh beberapa waktu, Mas. Mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Orang itu ya begitu tak ya roh. Drama penyanderaan anak yang menegangkan juga pernah meletup pada Februari 2008 silam di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria bernama Ical Pradana menyandera seorang bocah perempuan 9 tahun. Si penyandera juga mengancam menghabisi nyawa sandranya. Satu fakta, Ical Pradana mengidap gangguan jiwa. Dengan kondisi kejiwaan macam begini, perilakunya bisa meliar tak terkendali. Dengan begitu, keselamatan si sandera benar-benar diuji. Detik-detik menegangkan. Polisi akhirnya menembak mati si penyandera. Si bocah selamat. 2 cerita penyanderaan, 2 bocah korbannya. Penyanderaan bocah sejatinya cuma sebentuk ancaman terhadap anak-anak negeri ini. Komnas Perlindungan Anak menggarisbawahi betapa negeri ini dalam status darurat kejahatan terhadap anak. Ya dari beberapa data itu yang kita sebut jenis-jenis laporan, jumlah laporan, pelaku-pelaku kejahatan itu sebenarnya Indonesia ini sebenarnya dalam situasi darurat gitu. Situasi darurat dari apa? Dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kejahatan seksual dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini menurut saya adalah orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara itu harus bersama-sama
memutus mata rantai kejahatan-kejahatan terhadap anak. Kejahatan itu bisa penelantaran seperti yang saya katakan tadi, penyekapan, penyanderaan, penjualan bayi, pembuangan bayi dan sebagainya, itu kan darurat sekali gitu. Oleh karena itu memutus mata rantai kejahatan-kejahatan terhadap anak itu, peran serta pemerintah, peran serta masyarakat, peran serta khususnya orang tua itu adalah yang paling utama, karena itu adalah garda terdepan untuk memberikan pembelaan dan perlindungan pada anak. Saya masih mau menyatakan lagi, ini gambaran dan potret yang sangat luar biasa, situasinya tidak aman bagi anak. Untuk penghilangan traumanya itu paling penting adalah seperti saya bilang di awal, adalah full support dari keluarga dengan cinta kasih gitu. Jadi membuat dia merasa aman oleh lingkungan orang terdekat. Dan setelah itu, kalau misalkan keluarga merasa kayaknya kok tidak mampu atau ditemukan gejala-gejala yang menuju ke arah kelainan, misalkan dengan arah trauma, itu bisa jadi keluarga minta bantuan ke ahlinya, misalkan ke psikolog anak, ke psikiater anak, seperti itu, supaya anak bisa dibantu mengeluarkan isi perasaannya. Undang-undang perlindungan anak itu harus ditingkatkan, ya, khususnya pasal 82 yang memberikan hukuman bagi para pelaku kejahatan itu hanya maksimal 15 tahun, itu harus diubah oleh DPR dan diserahkan oleh DPR ke Badan Legislasi untuk diubah menjadi seumur hidup maksimal dan minimal itu 20 tahun penjara, itu ditambah dengan pemberat hukum. Jaga anak-anak kita.